Oke, teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, hari ini kita akan coba sampaikan beberapa hal terkait talenta mobile ya untuk absensi di kantor-kantor teman-teman semua. Jadi nanti kalau misalkan memang teman-teman semua uh, sudah lulus masa trainingnya atau sudah mulai bekerja, silahkan teman-teman semua dapat mengunduh aplikasi Talenta Mobile-nya ya di App Store ataupun di iOS-nya, di Play Store ya, di untuk App Store di iOS, Play Store-nya untuk di Android-nya. Oke, saya akan membahas beberapa terkait Talenta ini, jadi mohon dapat diperhatikan dan nanti kita akan coba sampaikan juga beberapa hal terkait rules yang ada ya. Oke, kita mulai aja. Oke, step awal ini data dan email pribadi sudah didapat dari vendor atau outsourcing ya. Jadi teman-teman semua yang memang melakukan apa namanya absensi ini nanti bisa juga menghubungin ke HRD-nya masing-masing apakah sudah didaftarkan atau belum. Gitu ya, karena kalau misalkan memang datanya sudah ada di kami para HRD, nanti teman-teman semua bisa melakukan uh, aktivasi ya gitu karena kami kalau misalkan memang sudah mendaftarkan ada email aktivasi ya, email invitation untuk aktivasi akun Talenta dikirim ke email pribadi masing-masing ketika sudah lulus training ya, atau misalkan nanti hari pertama kerja teman-teman bisa langsung absensi. Oke, itu di awal. Dan kalau misalkan belum, ya silahkan tanya sama HRD di masing-masing area yang merekrut teman-teman semua. Oke, lanjut. Ini aktivasinya. Cara aktivasi, nanti teman-teman silahkan dicek ke email pribadi masing-masing yang diberikan kepada HRD. Nanti akan ada verifikasi email. Masuk ke email yang digunakan, silahkan aktivasi akun pribadi masing-masing dengan cara klik nanti di sini ada active your account, silahkan diklik aja ya, diklik aja, lalu nanti teman-teman akan diminta untuk membuat password untuk login ke dalam akun Talentanya. Oke, jika sudah, nanti silahkan teman-teman download ya aplikasi Talenta yang barusan saya informasikan gitu ya di App Store ataupun di Google Play gitu ya. Adapun untuk version dari Android ini minimal Androidnya KitKat ya. Kalau iPhone 5 masih bisa ya, tapi nanti silahkan dicoba saja ya. Oke, itu untuk selanjutnya nanti akan ada tampilan di mobil apps itu seperti ini ya, teman-teman. Tadi teman-teman sudah tahu kan email masing-masing pribadinya apa dan sudah buat passwordnya apa saja. Silakan di sini masukkan email dan password yang tadi sudah diaktifasi gitu ya. Lalu nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti misalkan di sini ada Angkasa Maulana gitu ya. Nah, ini silahkan nanti teman-teman bisa langsung mendaftarkan di sana dan juga masuk dan saya akan bahas masing-masing daripada fitur dari aplikasi Talenta Mobile ini. Oke, poin penting. Oke, Talenta hanya digunakan untuk absensi, pencatatan kehadiran. Overtime ini atau lembur tidak melalui Talenta, tapi pakai form lembur juga ya, manual nanti ya. Itu tetap harus menyertakan yang namanya foto, terus untuk nanti teman-teman juga ada SPL-nya juga ya, dan juga form lembur ada 3. Jadi fotonya nanti pasti banyak tuh. Kalau misalkan teman-teman lembur, ya teman-teman harus melakukan eh, cek ya, jangan sampai fotonya itu tidak valid dengan jam lemburan gitu ya. Dan karena ini terkait nanti teman-teman bakalan di-approve atau tidak lemburannya. Jangan sampai lemburan ini fiktif ya. Karena terkait lemburan fiktif akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Oke, cuti selain di input di Talenta, tetap mengisi form cuti manual di kertas.
ya. Nah, cuti ini didapatkan setelah teman-teman 12 bulan bekerja, gitu ya. Jadi kalau misalkan baru sebulan sih belum dapat ya, nanti akan diupdate. Dan kalau misalkan teman-teman sudah 1 tahun atau 12 bulan bekerja, namun teman-teman belum ada saldo cutinya, silahkan hubungin HRD dari masing-masing regional atau HRD teman-teman yang rekrut ya. Terus untuk sakit, selain di input di Talenta, tetap memberikan surat sakit ya ke vendor atau outsourcingnya masing-masing agar teman-teman tidak dipotong gajinya atau dianggap mangkir ya. Silahkan teman-teman lakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya, ah untuk teman-teman yang mungkin, aduh, saya kurang paham dengan bahasa Inggris nih, atau bisanya bahasa Jerman, gitu ya, atau bahasa lainnya, silakan. Di sini ada juga bahasa Indonesia, ya, untuk mengganti tata cara bahasa Indonesia. Silakan teman-teman untuk masuk ke klik account. Nanti di sini ada language atau bahasa. Silakan geser, pilih bahasanya ya. Di sini ada Inggris atau Indonesia sih, baru dua, gitu ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman supaya menggunakan aplikasi ini ya. Oke, absensi melalui mobile. Nah, nanti teman-teman silakan pada saat masuk kerja ataupun pulang kerja itu wajib yang namanya absen di eh, Talenta Mobile ini ya. Silakan teman-teman klik live attendance ya. Terus nanti ada clock in dan clock out. Nah, kalau teman-teman nanti bingung nih, ternyata di awal ini ternyata nggak ada nih live attendance atau absensi seperti ini ya fiturnya. Nah, teman-teman silahkan informasikan ke HRD-nya juga ya. Pak, saya belum ada fitur live attendance, atau Bu, saya belum ada fitur live attendance. Silahkan teman-teman informasikan kepada HRD-nya masing-masing supaya dimunculkan fitur tersebut ya. Kalau misalkan sudah ada, silahkan waktu absensi ini clock in dan clock out-nya sesuai dengan jam kerja ya. Biasanya mulai dari jam 8 silakan. Teman-teman jam 8 sudah mulai absen, berarti sebelum jam 8 ya udah mulai clock in. Dan clock out itu biasanya kan lebih dari jam setengah 6 silakan. Mulai dari jam setengah 6 teman-teman sudah bisa clock out. Kalau yang engineer itu biasanya jam 4, silakan teman-teman juga yang engineer untuk jam 4 sudah bisa clock out untuk pulang gitu ya, kalau yang masuk pagi ya. Kalau yang untuk penyesuaian nanti sesuai shifting ya, silahkan sesuai dengan shiftingnya masing-masing. Jangan sampai teman-teman berbeda ya, clock in dan clock outnya tidak sesuai shifting. Oke, karena ini menggunakan GPS ya di handphone, jangan coba teman-teman menggunakan GPS untuk yang fake ya, atau yang apa namanya bisa menghack GPS ini ada berada di mana-mana. Jangan. Nanti kalau ketahuan kita akan menggunakan eh, hal tersebut ya sebagai acuan daripada sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Jangan sampai menggunakan aplikasi untuk mengelabui GPS gitu ya. Silakan teman-teman, kalau misalkan di branch, biasanya di masing-masing branch itu ada radiusnya ya, supaya teman-teman bisa absen clock in dan clock out ini tidak bisa sembarang tempat. Jadi nggak bisa di rumah ya. Teman-teman silakan nanti datang ke branch penempatan. Nah, biasanya ada radius dalam berapa meter baru bisa untuk absen. Teman-teman silakan clock in atau clock out di area tersebut. Nanti silakan juga bisa untuk selfie sebagai untuk bukti absensi. Baru nanti silakan klik clock in gitu ya. Clock out juga silakan lakukan hal yang sama seperti itu teman-teman. Oke, oke. Request attendance ya, attendance request untuk di mobil apps ini. Teman-teman kalau misalkan, aduh, saya lupa nih, lupa untuk absen ataupun mungkin ada error, tapi jangan dijadikan error sebagai alasan karena aplikasi ini kalaupun error bakalan ada pemberitahuan gitu ya ke SPV ataupun ke HRD-nya. Jadi jangan digunakan alasan tidak absen karena error ya. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman silakan lakukan absensi
sesuai dengan jam masuk dan jam pulang secara disiplin. Request attendance ini digunakan apabila teman-teman memang hanya benar-benar yang pertama lupa, ya, atau teman-teman memang langsung ke lapangan, ya. Itu biasanya nanti SPV pun akan menyetujui apabila hal tersebut dilakukan, gitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman silakan di sini ada fitur attendance, ya. Terus nanti klik attendance tersebut, masuk ke request attendance. Nah, nanti silakan teman-teman mau request di tanggal berapa, silakan nih misalkan nanti tinggal klik aja request attendance-nya, lalu request sesuai dengan jam check-in dan check-out. Misalkan cuman check-in doang, ya ya udah isi check-in aja, tanggalnya berapa gitu ya. Kenapa, alasan perbaikan absen ataupun request absennya gitu ya. Silakan di request, nanti request ini akan dikirim ke masing-masing superiornya atau SPV-nya ya. Kalau misalkan memang sudah di approve, nanti akan muncul seperti ini di tampilan ya. Jam masuk dan jam pulang akan muncul. Oke, gitu. Jadi syaratnya kalau untuk request attendance nggak boleh banyak-banyak. Paling banyak hanya mengajukan 3 request. Lupa ya, dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan di samping itu, berarti nanti bakalan dianggap apa nama mangkir atau tidak melakukan absensi. Jangan sampai hal tersebut terjadi, gitu ya. Silakan. Oke, attendance request. Nih, ketentuannya. Karyawan langsung mulai bekerja di tempat customer atau lapangan. Karyawan jam pulang dari tempat customer atau lapangan langsung, gitu ya. Jam pulang karyawan sudah lewat dari hari jam masuk sehingga penyataan absen pulang harus menggunakan attendance set request. Misal, teman-teman nih ya, masuk jam berapa nih? Jam 11 atau jam 10 atau jam 1 lah ya. Tiba-tiba teman-teman pulangnya jam 1 malam juga. Itu kan nggak mungkin ya. Untuk absensi pasti nanti recordnya di hari berikutnya. Jadi nanti silakan teman-teman untuk lakukan request absensi terlebih dahulu ya. Oke. Karyawan tidak bisa akses talenta karena sedang error. Server talenta maintenance HP bermasalah. Nah, ini juga jangan dijadikan sebuah alasan yang terus-menerus ya. Oke. Nah, yang ini karyawan lupa absen. Gitu ya. Pengajuan request attendance ini di-approve oleh leadernya masing-masing. Oleh karena itu ada baiknya setiap pengajuan langsung dikomunikasikan ke atasan masing-masing untuk di-approve ya atau di-reject ya. Karena nanti kalau misalkan ada double atau kayak gimana pengajuannya ya, informasikan aja langsung dengan atasannya atau superior masing-masing ya. Oke, oke, ini adalah contoh klik perubahan apa namanya change shift ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada ajukan shift. Misalkan ini biasanya sih penghentian hari libur ya, ataupun nanti teman-teman kalau misalkan memang yang tadinya shift pagi tiba-tiba masuk shift siang, ini bisa diajukan di sini ya. Silakan klik perubahan shift ini, terus pilih tanggal shift yang dikerjakan yang akan diganti, gitu ya. Pilih shift baru, terus alasan perbuatan perubahan shiftnya seperti apa. Silakan nanti teman-teman lakukan ajukan, gitu ya. Kalau udah ajukan nanti tetap teman-teman informasikan dengan superiornya masing-masing ya. Di sini ada pilihan shift barunya juga. Silakan nanti sesuaikan aja dengan shift teman-teman bekerja. Gitu ya. Oke, request change shift dilakukan saat karyawan sudah menerima jadwal kerja, baik itu seminggu ke depan maupun sehari sebelumnya. Secara default di Talenta, Sabtu dan Minggu adalah hari libur, maka jika jadwal bekerja di hari tersebut harus change shift menjadi jadwal kerja sesuai jadwal dari atasan. Ya, silakan change shift aja. Jika jadwal libur karyawan memang di hari Sabtu dan Minggu atau salah satunya, maka tidak perlu di change shift atau menjadi day off ya. Oke, jadi biarkan aja request change shift bukan untuk absen ya, tapi untuk merubah scheduling supaya nanti yang tadinya libur jadi masuk atau yang masuk jadi libur gitu ya. Pengajuan
request attendance di-approve oleh leader masing-masing ya, supervisor masing-masing. Nah, ini tetap dikomunikasikan dengan atasannya langsung ya. Go. Time of request gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang kalau misalkan memang sudah ada cuti atau sudah 12 bulan bekerja nantinya ya, atau ada yang mau cuti khusus ya, kayak nanti menikah ataupun nanti sunatan lagi kalau misalkan ada yang mau sunatan ya, yang udah gede masa sunatan lagi ya, jangan sampai ya. Nah, teman-teman nanti silahkan teman-teman request time off ya. Di sini juga nanti ada cuti khusus dan juga cuti annual atau cuti tahunan ya. Di sini silahkan ajukan cuti, terus silahkan masukkan tipe cutinya. Di sini biasanya nanti ada annual leave atau cuti khusus. Nanti cuti khususnya apa aja silahkan nanti dipilih ya. Kayak kalau misalkan memang ada cuti melahirkan atau cuti istri melahirkan juga ada di situ ya. Cuti menikahkan anak bisa nanti ada di situ. Nanti silakan pilih tanggal cutinya, ketik alasan cutinya, nanti form cuti juga yang sudah apa namanya yang sudah disetujui oleh atasan silakan dilampirkan ya. Oke, nanti silakan teman-teman koordinasikan dengan superiornya masing-masing. Ini adalah time off request mobil attendant atau request cutinya ada apa aja sih cutinya ya. Nah, ini cuti sakit, eh, cuti tahunan tergantung sisa cuti nanti ya, unpaid leave atau yang tidak bayar, cuti menikah 3 hari, cuti melahirkan, menikahkan anak 2 hari, cuti hitanan anak 2 hari, cuti baptis 2 hari, cuti keluarga meninggal ini ya bisa sampai 2 hari untuk yang suami istri, orang tua, mertua anak atau menantu. Cuti anggota keluarga meninggal dalam satu rumah 1 hari. Cuti melahirkan itu untuk 90 hari kalender ya, bukan 90 hari kerja. Kalau untuk cuti keguguran ada 45 hari. Itu sesuai dengan kalau cuti melahirkan dan cuti keguguran ini sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Jadi wajib ada surat dokternya. Yang lain-lainnya itu juga wajib ada form penunjang untuk teman-teman nantinya mengajukan cuti dan untuk diupload ya dokumennya jangan lupa. Oke, pilihan tipe cutinya ada seperti ini. Kalau pilihan tipe cuti di sini belum ada, nah, ya nanti teman-teman silakan hubungi HRD ya, gitu ya. Silakan. Oke, time of request from mobile application, request cuti ya kayak gini ya. Ini jangan lupa description-nya, terus nanti upload filenya, baru request. Oke, sync data request. Nah, teman-teman nanti dilihat juga ya. Nah, jangan sampai ada namanya yang beda atau ya. Atau apa nanti silakan di apa namanya dilihat employee ID-nya berapa dan sebagainya ya. Data-datanya kalau misalkan memang ada apa namanya yang mau dirubah silakan ke account terus masuk personal info. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau ada nanti silakan request change date. Nanti apa aja yang mau dirubah silakan isi ya sesuai dengan perubahan yang sebenarnya gitu ya. Jangan pakai oh ini namanya kurang gaul ini gitu ya. Jadi pakai nama panggungnya gitu. Jangan. Kita karena di sini pakai nama asli ya. Atau mungkin teman-teman ada ganti email dan lain sebagainya, silakan juga nanti diinformasikan ke apa namanya HRD atau yang tadinya single menjadi married, ya nanti silakan diinformasikan juga. Bisa lewat request change data ini ya. Oke, semua request yang dilakukan oleh karyawan harus dilakukan sebelum tanggal 15 di setiap bulannya karena cut off kita dari tanggal 16 sampai 15 ke masing-masing vendor gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalaupun ada yang namanya lembur pun teman-teman bakalan cut off-nya dari 16 sampai 15 ya. Untuk absensi pun atau salary pun nanti teman-teman cut off-nya adalah dari tanggal 16 setiap bulannya ke tanggal 15. Misal bulan Juli tanggal 16. Nah, bulan Juli tanggal 16 sampai dengan Agustus tanggal 15. Nah, itu akan penggajiannya akan dibayarkan di bulan
Agustus di setiap tanggal payroll masing-masing ya. Oke, pengajuan seluruh request ini di-approve oleh reader masing-masing ya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Disiplin dalam menggunakan sistem ini ya, jangan sampai lupa. Gitu ya. Oke, nah ini juga nanti akan ada inbox atau notifikasi atau nanti teman-teman ada yang perlu di apa namanya approve atau enggak kayak gimana nanti ini terkadang digunakan untuk superior ya atau branch of SPV atau supervisor yang nantinya ada bawahannya. Nah biasanya nanti ada di need my approval itu nanti silakan kayak gini. Kalau misalkan ada bisa biasanya lewat email juga atau misalkan lewat aplikasinya juga nanti tinggal diklik aja itu sangat mudah ya. Oke, thank you. Gitu aja dari kami ya. Sekian, kalaupun misalkan ada pertanyaan, feel free untuk hubungin HCD-nya masing-masing. Thank you semuanya. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih.